Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah sarana bagi kita dimudahkannya jalan menuju surganya. Ayol hadirun, pagi ini yang kita bahas berkait dengan syarafud dzakirina min hadhil ummah. Kemuliaan ad-dzakirin, orang-orang yang zikir, min hadhil ummati, dari umat ini. Zikir itu satu kebutuhan di dalam diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu kan artinya menyebut, ya, menuturkan, mengingat, itu namanya adzikru. Ya, kalau kita mengatakan zikir itu menyebut, maka berkait dengan ucapan lisan, ya, lisan kita. Termasuk zikir itu juga dengan gerakan raga. Ya, kita melakukan satu perbuatan, aktivitas, apapun bentuk kegiatan itu, maka kita selalu mentautkan, ya, lisan kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ucapan lisan, gerakan raga, gerakan hati, ya, itu dilakukan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan zikir. Ibnu Athaillah memberikan penjelasan kepada kita tentang macam-macam zikir. Ya, pengarang kitab Al-Hikam itu membagi zikir itu menjadi tiga. Ada namanya zikir jaliyun, zikir yang sangat jelas, ya, jali, ya. Zikir jali itu kita mengucapkan subhanallah, lisan, ya. Zikir jali itu ya ucapan dengan lisan, sangat jelas sekali. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, kita mengucapkan hauqalah la haula wala quwata. Itu zikir-zikir yang dengan jelas, zikrun jaliyun. Ada zikir yang khafiyun. Zikir khafiyun itu zikir yang samar, zikir yang dilakukan secara khusyuk, ya, yang dilakukan di hati, ya, merasakan khudur, ya. Dan zikir ini kaitan dengan hati ini, dia musyahadah. Ketika dia menyaksikan sesuatu, apapun yang dia lihat oleh mata indera, oleh mata kita, maka ia menyaksikan. Hati ini musyahadah itu bahwa di dalam setiap yang kita lihat itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian bahwa Allah itu berada di tempat itu, misalnya gitu, ya. Misalnya kita melihat, misalnya kita makan, ya, makan nasi, beras, itu pasti di dalam nasi yang kita makan itu musyahadah. Hati itu khudur, ya, khudurullah, ya, Allah hadir di dalam hati kita itu, bahwa dalam diri, di dalam nasi itu ada pelibatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam proses tumbuh, ya. Itu yang disebut dengan khusyuk di dalam hati, menyaksikan, musyahadah. Kemudian ada zikrul hakiki, ya,
Zikir hakiki itu apa? Dilakukan oleh seluruh jiwa raga kita, lisan kita, hati kita, perbuatan kita, yang semua itu dalam rangka apa? Memelihara jiwa dari hal-hal yang dilarang di dalam syariah. Zikir hakiki. Ya, jadi seluruh indera kita, seluruh jiwa raga kita, ya, ucapan, perbuatan itu diarahkan dalam rangka apa? Memelihara jiwa raga kita dari hal-hal dilarang di dalam agama. Ya, misalnya dengan seorang pedagang, ya, maka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan selalu digerakkan dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, tidak pernah habis-habisnya atau membaca sholawat. Hati, ya, meresapi khusyuk. Jadi lisan itu kan sebenarnya menguatkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Maka di dalam perbuatan pedagang itu ia selalu ingat kepada Allah, maka ia menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi timbangan, tidak mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Itu hakikat zikir. Zikir hakiki itu seperti itu, melibatkan lisan, hati, dan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang di dalam agama. Ya. Nah, seringkali kita ini zikir itu barangkali hanya berhenti di lisan. Ya, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, tapi sebenarnya masih membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Apa tandingan-tandingannya? Kita masih punya motif-motif yang lain di dalam hati kita. Ya kan? Jadi antara lisan dengan hati itu belum klik. Sehingga kita masih mengucapkan hal-hal yang, ya, atau hati kita itu masih ada kecondongan-kecondongan, ya, ria'an nas misalnya gitu. Padahal lisan mengucapkan subhanallah. Atau kita mengucapkan la ilaha illallah, lisan mengucapkan itu, tapi hati kita ternyata masih ada kecondongan-kecondongan lain. Ya. Perbuatan kita ternyata masih menunjukkan bahwa kita itu belum mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir hakiki itu melibatkan semua, ya, lisan kita, hati kita. Ya, itu kita ada ketersambungan antara lisan yang mengucapkan hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala, musyahadah, dan kemudian anggota badan itu mewujudkan di dalam perbuatan itu. Ya. Ini berkaitan dengan zikir menurut penjelasan dari Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ya. Dan zikir itu ada yang waktu dan tempatnya sudah pasti, bacaannya juga sudah pasti. Ya, misalnya kita mau makan, jadi ya bacaannya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Tidak bisa diganti yang lain. Kita sholat, ya, itu bacaannya sudah ada itu. Ya, waktunya sudah seperti itu, bacaannya sudah seperti itu. Ya. Tapi ada zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu. Ya, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Ya, kita mengucapkan tasbih misalnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar misalnya. Itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Dimanapun kita berada, kita bisa meluzumkan itu. Kita bisa membiasakan zikir itu, atau kita membiasakan zikir selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ya, kita melujumkan itu. Ini tentunya tidak di tempat-tempat yang dilarang ya, misalnya di WC atau di kamar mandi kita menyebut asma Allah. Ya, ini kaitannya dengan adab. Ya. Jadi ada zikir itu yang terikat dengan waktu, tempat, ada yang tidak terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Kita bisa meluzumkan itu. Ya. Dan di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali ya, yang membicarakan tentang persoalan zikir ini. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, adkurkum, pasti aku akan mengingatmu. Ya, jadi kalau kita ini ingat kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun, maka Allah juga akan mengingat kepada kita. Termasuk bahwa zikir itu bisa menentramkan, menenangkan hati kita. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu bisa tenang, hati itu bisa tentram. Ya, ini berkaitan dengan zikir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayol hadirun, di dalam kitab ini mu'alif memberikan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan, keutamaan orang-orang yang berzikir. Di antaranya diriwayatkan di dalam hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah. Ini hadis qudsi. Ya. Ana intadhanni abdi bih. Saya itu menurut persangkaan hambaku. Ya, kita menyangka Allah kerentek saja itu apa? Itu juga Allah bisa mengikuti persangkaan kita. Maka kita harus husnudzon terus kepada Allah. Ya, kalau kita ini menyebut Allah itu enggak adil, itu batal syahadat kita itu. Berarti kita tidak mengakui bahwa itu punya sifat al-adlu. Ya. Jadi kita tidak boleh suudzon kepada Allah, harus husnudzon kepada Allah. Dan Allah itu murti persangkaan hambaku. Ana intadhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan bersamanya ketika ia menyebutku. Ya, jadi kita akan senantiasa dibersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku di dalam jiwanya, di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku pula. Ya, jadi jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi maka Allah akan mengingatnya pula dalam diri. Di antara ukuran kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilihat seberapa banyak kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya tidak hanya pas salat saja kita ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasulullah SAW yang saya sampaikan ya pas khutbah Jumat kemarin itu, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Oleh Ibnu Mas'ud, takwa itu apa? Ayyadkurullaha wala yansa. Takwa itu apa? Senantiasa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Dimanapun kita berada, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat kepada Allah tidak hanya pas sholat, tidak hanya pas melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah misalnya, tetapi dalam kondisi apapun kita selalu ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita ini ya, misalnya pas dalam perjalanan itu kan termasuk kondisi yang mustajabah di dalam berdoa itu. Ketika kita melakukan safar, itu kondisi yang mustajabah. Cuma terkadang kemudian kita itu lupa, sehingga tidak karena saking senengnya dalam perjalanan, lalu kemudian hanya fokus melihat di perjalanan saja. Padahal itu bisa kita gunakan banyak zikir kepada Allah, banyak berdoa. Itu waktu-waktu kondisi yang mustajabah. Ya, termasuk udan deres campur angin, campur bedek, petir. Ya, itu terkadang kemudian ya malah kemulan gitu. Ya. Padahal itu kondisi yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kondisi apapun kita senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Ya, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan jika ia mengingatku di dalam keramaian, ya, ingat dalam keramaian itu pas kita berada di kondisi manapun, yang pasar kan ramai, tempat kerja juga ramai, maka Allah juga akan mengingatnya di dalam keramaian yang lebih baik daripada mereka. Ya. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Jika ia mendekat kepadaku sibran sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka saya akan mendekat kepadanya dira'an sak dira'. Ya, satu jengkal, ya, sak langkahan itu mendekat kita, maka Allah akan mendekat sak dira'. Sak dira' itu segini. Itu namanya dira'. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika ia mendekat kepadaku satu dira', saya akan mendekat kepadanya ba'an sak depo. Wa in atani yamsi, dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, ataitu harwalatan, saya akan berjalan dengan mendatanginya dengan dengan berlari. Ya, jadi kalau kita mendatangi Allah itu dengan berjalan, ya, yamsi ataitu, maka Allah akan mendatangkan dengan harwalatan. Ya, ini keutamaan, kemuliaan bagi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menyertainya, Allah akan mengingatnya. Ya, Allah akan melakukan apa yang kita lakukan lebih baik. Ya, kita mendatangi Allah dengan berada di keramaian, ya, mengingatnya di keramaian, Allah akan mengingatnya pula di keramaian dengan yang lebih baik. Kita mendatangi Allah dengan satu jengkal, Allah akan mendatangi kita, mendekati kita dengan satu dira'. Ya, ini kemuliaan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah, yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain, ya, berkaitan dengan kemuliaan ini, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi safatahu. Saya akan bersama hambaku, ya, idza huwa dzakarani, apabila ia mengingatku, wa taharrakat, dan ia taharak. Harakat itu menggerakkan, ya, bi denganku apa, syafatahu, ini bibirnya, ya, senantiasa ia zikir, ya. Jadi dimanapun lah kita berada itu, di keramaian kita selalu ingat, ya. Kalau tidak lisan kita yang mengucapkan, tetapi hati kita itu meyakini hudullah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita musyahadah, kita menyaksikan apa yang kemudian kita lihat itu sebenarnya adalah kita menyaksikan di dalamnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu musyahadah. Ya, kita mau makan, kita menyaksikan beras yang kita makan. Ya, apapun, ya, itu yang disebut dengan musyahadah.
Ya, hadirnya hati ma Allah. Ya, huduru qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang tergantung kepada si penanya. Ya, tergantung kepada si penanya. Ya, kalau penanyanya ini ahli zikir, maka Rasulullah menjawabnya sebagaimana yang Rasulullah lihat. Ya, misalnya kemarin kita bahas tentang it'am ta'am. Amalan apa yang terbaik? Rasulullah menjawab it'amut ta'am. Ya, mungkin saja orang ini orang yang medit ya sehingga yang dijawab itu sesuai dengan ya motivasi ya supaya ada dorongan. Nah, ini juga sama. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, anta muta walisanuka radbun min dzikrillah. Kamu wafat, kamu mati, dan lisanmu itu radbun, basah min dzikrillah. Ya, jadi lisan ini selalu basah, selalu menggerakkan ya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara keutamaan-keutamaannya. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairin a'malikum. Maukah kamu saya tunjukkan? Ini disampaikan kepada para sahabatnya. Saya tunjukkan amalan yang paling baik, paling bersih di sisi Tuhanmu, inda malikikum, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang akan bisa mengangkat derajatmu, wa khairin, dan yang lebih baik min infaqid dhahabi wal warik, ya, lebih baik daripada infak emas dan warik. Itu apa? Warik itu sebenarnya kertas, ya, uang. Min infaqid dhahabi wal warik. Wa khairilakum min antalqau aduwakum, dan amalan itu yang lebih baik bagi kamu daripada kamu bertemu dengan musuhmu. Ini dalam kondisi perang. Fatadribu a'naqahum, kamu memukul mereka. A'naqahum itu punggung, ya, punuk. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukul kamu. Jadi amalan yang lebih baik, yang bisa meningkatkan derajat, yang bisa membersihkan di sisi Allah, lebih baik daripada infak, lebih baik daripada bertemu musuh lalu kemudian saling memukul. Para sahabat jawabnya, bala, iya ya Rasulullah, saya pengen, ya. Lalu Rasulullah menjawab apa? Zikrullah. Itu saja, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling baik, ya, yang bisa meningkatkan derajat orang, yang lebih baik daripada infak emas, lebih baik daripada bertemu musuh, itu hanya satu, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita meluzumkan itu, ya. Dan tentu saja, ya, ketika kita melafalkan atau meluzumkan zikir itu, sudah niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan zikir itu kemudian sing teko aneh-aneh, ya sudah, ya, kita tidak ada urusan dengan satu yang datang di dalam tengah-tengah zikir itu. Apalagi misalnya ini jenengan ikut tarekat misalnya begitu, ya kan, itu biasanya kan ada baiat kemudian diberikan wiridan begitu, ya. Di tengah-tengah wirid itu mungkin saja
Allah menyingkapkan sesuatu, ya, menyingkapkan satu, tapi bukan itu tujuannya. Disingkap oleh Allah, kita diperlihatkan ya sesuatu yang sangat indah, tapi bukan itu tujuannya. Karena kalau kita berhenti itu ya seolah-olah kemudian sudah tercapai, saya wiridan itu sudah mendapatkan sesuatu. Dan mungkin saja di tengah-tengah wiridan itu akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu tujuan kita, tetap berzikir saja kita. Kita tujuan zikir adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iso wae begitu disingkapkan, diperlihatkan, wah iso akhirnya kemudian duwe ilmu macam-macam misalnya. Karena dia berhenti, kemungkinan dia jadi dukun misalnya kan. Ya. Jadi ketika kita zikir, wirid sesuatu, melunjukkan sesuatu itu sudah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokuskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya. Bahwa di tengah-tengah zikir itu ada yang datang entah siapapun, kita nggak ada urusan dengan itu. Fokus kita adalah kita zikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita melunjukkan apapun zikir itu. Ya. Nah, memang untuk membukakan, ya, ada beberapa, saya kira kalau kita ikuti beberapa tarekat misalnya gitu, itu ditunjukkan beberapa langkah-langkah agar orang itu bisa merasakan nikmatnya zikir itu. Ya, kita hanya belajar di sini, ya, tidak sampai kepada bicaranya kemudian zikir itu menjadi nikmat. Saya kira perlu guru yang lain, ya. Dan beberapa kawan yang kemudian mengikuti kayak gitu itu, ya, saya punya teman yang sekarang posisinya sebenarnya sudah, saya nggak tahu ya apa istilahnya apa, tapi dia sudah menjadi pemimpin zikir di jamaahnya itu, ya, sudah menjadi wakil dari pimpinan yang atasnya itu dan dia sebagai pemimpinnya itu. Saya mendapatkan cerita itu, ya pengalaman-pengalamannya, dia wirid, dia zikir itu, ya. Ya karena memang dia berguru dan gurunya memang khusus berkaitan dengan ahli zikir itu, ya barangkali dia bisa menikmati. Ini nggak biasa ya nggak bisa menikmati, malah kesel wae kan gitu. Nah ini perlu guru secara khusus yang kita pelajari berkaitan dengan ilmu bahwa berzikir itu suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak apa-apa misalnya dengan mau ikut tarekat apa, ya kaitannya dengan bagaimana hati kita itu bisa merasakan, bisa musyahadah, ya, ketika kita melihat apapun di depan kita. Nah, ini dan saya banyak menceritakan tentang pengalaman-pengalaman teman saya itu, ya. Dan memang sudah lama, ya, dulu satu kos dengan saya, ternyata selama siswa itu kemudian dia ngikuti seperti itu, ya, sampai nggak selesai kuliahnya. Dan kabarnya kemudian saya dengar, oh udah jadi seorang mursyid atau apa namanya gitu, di satu tarekat tertentu, ya. Jadi gak apa kalau kemudian kita mencoba untuk melembutkan hati dengan mengikuti tarekat seperti itu, ya. Cuma memang harus menyiapkan waktu karena wiridannya itu yang agak panjang, ya. Baik, selanjutnya lagi, ya. Jadi zikir itu termasuk amalia yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan zikir itu bisa menjadi alat apa? Untuk menggosok hati. Hati itu bisa menjadi lembut ketika tersentuh dengan hal-hal yang bersifat ruhiyah, ya. Saya contoh misalnya Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam hatinya begitu kerasnya. Hanya mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, ya. Kita membaca Al-Quran itu juga zikir juga itu. Kita membaca Al-Quran itu juga zikir juga, ya. Termasuk apa yang kita lakukan pada saat itu juga bagian dari zikir. Mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Rasul itu bagian dari zikir pula, ya. Jadi begitu mendengarkan bacaan adiknya itu, Umar itu yang begitu keras itu
ini tersentuh hatinya, ya. Sehingga kemudian dia mendatangi bertanya apa yang dia baca, ya. Jadi sekeras apapun hati orang itu ketika terindrai, tersentuh hal-hal yang bersifat ruhiyah, itu bisa melembutkan hatinya, ya. Maka zikir itu, ya, bisa menjadi satu sarana untuk apa? Yasqulul qulub wa yajilluha, bisa digunakan untuk menggosok hati yang keras itu, ya. Bisa menggosok hati yang apa? Ya angel tutur ya, bahasanya apa? Hati jati gitu ya. Angel untuk menerima kebenaran. Maka dengan zikir itu salah satunya itu, ya. Bahkan dengan zikir itu pula bisa menyelamatkan kita dari min adzabillahi, dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, inna likulli syai'in shaqalah. Setiap sesuatu itu ono sokolai. Sokolah itu pencucinya, ya. Wa in shaqalatal qulubi dzikrullah. Dan alat pencucinya hati itu adalah apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alat pencuci hatinya. Membaca Al-Quran, kita meluzumkan bacaan-bacaan tertentu, ya. Ini harus terkait antara ucapan dengan hati itu, ya. Jadi kita ini barangkali termasuk saya juga, zikir itu ya baru berhenti di lisan barangkali. Kita habis sholat, ya, astagfirullah, astagfirullah, itu barangkali mungkin urung sampai merasuk, ya. Lalu kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, ya, maha suci Allah, maha suci Allah. Tetapi hati kita tuh bisa jadi masih ada sesuatu untuk menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika kita mengucap tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, muji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mungkin saja kita ini masih dalam perbuatan banyak juga yang kemudian apa? Kita masih mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini masih belum, ya. Nah, bagaimana kemudian antara lisan, ya, hati ini benar-benar ada ketersambungan, ya, sehingga kemudian yang muncul adalah musyahadah, ya. Jadi wa inna saqalatal qulubi dzikrullah, dan sesungguhnya pencucinya hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min syai'in anja min adabillahi min dzikrillah, dan tidaklah dari sesuatu yang bisa menyelamatkan dari adab Allah min dzikrillah, yaitu zikir kepada Allah. Ini yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat menjawab, walal jihad, tidak jihad fisabilillah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, walau ayyadriba bisayfihi hatta yanqati, seandainya ia memukul dengan pedangnya sampai terputus, itu tetap saja zikir kepada Allah itu masih lebih baik, ya, min dzikrillah. Ini mari kita meluzumkan, membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk zikirnya, kita punya satu amaliyah, ya, yang bisa kita luzumkan. Apa membaca sholawat, ya, itu sholawat kan bisa dilakukan dimanapun. Ketika kita naik sepeda motor, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita meluzumkan itu, ya. Jadi lisan kita mengucapkan, walaupun toh belum sampai kepada hati bisa merasakan, tetap saja ketika kita mengucapkan, lisan mengucapkan, itu bisa jadi sarana juga agar bisa melembutkan hati kita, ya. Ini berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi bahwa zikir itu termasuk apa? Afdalul ibadi darajatan wa a'la. Ya, zikir, orang yang berzikir itu termasuk hamba yang paling utama
dan yang tinggi derajatnya. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, faqala su'ila Rasulullah SAW, ayyul ibadi afdalu darajat. Ya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah yaumul qiyamah? Qala lalu Rasulullah menjawab, adzakirunallaha katsira. Wong-wong sing zikir, sing ingat kepada Allah kasiron yang banyak. Ya, banyak zikir. Qala kemudian sahabat ini berkata, qultu ya Rasulullah. Ya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, wa minal ghaji fisabilillah, bagaimana dengan orang yang berperang di jalan Allah? Qala law daraba bisayfihi, seandainya ia memukul dengan pedangnya fil kufari pada orang-orang kafir, wal musyrikina pada orang-orang musyrik, ya, tetap saja itu semua apa? Adzakirunallaha katsir afdalu min darajah. Tetap saja zikir kepada Allah, zikir yang banyak itu afdalu min darajah, lebih utama derajatnya dari tadi orang yang al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa hal kaitannya dengan keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, bahwa zikir ini bagian dari ibadah yang barangkali sederhana, ya, karena kita bisa lakukan dimanapun saja, ya. Lisan itu senantiasa taharrakat, senantiasa menggerakkan, ya, dengan lafal-lafal Allah Subhanahu wa taala. Bisa meluzumkan subhanallah saja, atau dikumpulkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga bisa. Ya, itu bisa kita lujumkan terus dimanapun kita berada, karena ada zikir tadi saya katakan yang terikat dengan waktu dan tempat, ada zikir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kita bisa melunjumkan kapanpun. Pun saya kira itu, barangkali ada yang mau diskusikan, monggo. Monggo Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama berkait dengan amalia Rasulullah SAW setelah sholat. Jadi kita sudah melaksanakan habis sholat, kemudian kita membaca istighfar 3 kali. Ya, itu riwayat tentang itu ada. Tapi bahwa kemudian kalau kita mengikuti riwayat yang lain, bahwa Rasul itu berzikir itu lebih dari itu, membaca istighfar itu juga banyak. Ya, sehari 70 kali itu ada, sehari 100 kali juga ada. Ya, melunjumkan. Tapi kalau kemudian kita misalnya sebagaimana umumnya baca istighfar 3 kali, subhanallah 3 kali, itu riwayat-riwayat itu ada semuanya. Bahwa kemudian setelah itu kita mau, karena kita punya amaliyah, ya, tersendiri misalnya dari gurunya misalnya gitu, nggak apa-apa, ya, disambung saja setelah habis zikir, setelah salat itu, kemudian kita punya wirid apa, zikir apa yang kita lanjutkan itu, ya. Jadi
yang 33 itu ya subhanallah walhamdulillah ya Allahu akbar itu semuanya di riwayatnya itu. Ya, itu zikir yang dilakukan setelah sholat. Bahwa kemudian Rasulullah ya ada zikir-zikir yang lain mesti ada. Ya, ini bisa kita lakukan ya. Atau tadi kita bisa membaca atau melunjumkan zikir yang diberikan oleh guru-guru kita misalnya. Guru-guru ya apa misalnya dilunjumkan setelah membaca sholat ya. Tapi kalau Rasulullah sendiri itu ya istighfar saja sampai 7 kali. Ada guru saya yang pernah menyampaikan ke saya itu ya setelah habis sholat itu sudah kita memperbanyak sholawat saja ya. Jadi habis kita istighfar kemudian seperti biasanya itu ya, lalu kemudian disambung dengan sholawat. Orang usah dihitung ya kan, betul usah dihitung ngau klik lambang enggak usah, wis akeh-akeh sholawat itu ya. Nek wis rasa kesel wis rampung ya wis sudah gitu aja ya. Ada yang menyarankan itu sudah banyak sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sudah ya. Itu termasuk yang saya lakukan. Karena bapak saya itu ya orang duwe wiritan macam-macam, wis akeh-akeh maca sholawat bae. Koyoke pesen orang tua kok koyo gitu nggih. Wis ngake sholawat karo Kanjeng Nabi ya wis. Ya. Ya karena sholawat itu sendiri kan satu kali kita membaca sholawat, Allah mendoakan sholawat berapa? 10 kali. Apa mana kita sudah berkali-kali. Jadi kita membacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan satu rahmat ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah mendoakan 10 kali pada kita. Nah, ada yang melunjukkan itu. Saya termasuk yang melunjukkan selawat itu. Saya enggak punya wiritan yang macam-macam dan saya juga enggak yang apa ya. Saya tuh begitu seneng kemudian ikut berbaiat dalam hal tarekat misalnya begitu ya. Ya mungkin karena juga faktor malas juga mungkin. Ya kan, karena zikir bisa sampai setengah jam. Ya mertua saya saja, mertua saya itu kan juga punya tarekat namanya tarekat Suhaimiyah. Ya. Jadi saya Suhaimi itu aslinya dari Sudagaran. Ya, kemudian pindah di Malaysia. Lalu kemudian ya saya nggak tahu apa namanya dalam manakibnya itu kemudian mendapatkan ilham atau apa, kemudian atau langsung diajar kepada Rasulullah SAW tentang wirid itu, susunan wiridnya. Oh itu lama sekali ya Pak, ya lama sekali baca apa namanya ayat kursi harus sekian kali. Gak kuat saya silo itu. Ya, jadi lama sekali. Belum lagi setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian. Ya, itu namanya tarekat Suhaimiyah. Ya, nama wiridannya Aurat Muhammadiyah. Ya, itu mertua saya almarhum itu pernah menjadi wali, bukan wali, wakil ya kan yang membaiat itu ya. Nah banyak lah kalau jenengan apa namanya punya kesenangan dalam rangka untuk menata hati, gak apa-apa ikut tarekat. Cuma memang harus menyiapkan waktu, harus siap betul ya kan, karena kalau nggak diamalkan disuruh kembalikan Bapak. Jadi kalau kita sudah berbaiat ya dalam kegiatan tarekat itu, kalau nggak diamalkan dikembalikan amalan itu, berarti sudah nggak ada ikatan dengan guru kita ya kan, sampai segitunya. Ini ya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa nih mau? Oh okay. Jadi tidak ada doa secara khusus ya. Kayak kalau hutan itu Allahumma gimana? Sahiban ya, nafian itu ya Allah. Berikanlah apa namanya? Sahiban ya, jangan deras ini nafian yang bermanfaat. Ya, itu saja barangkali yang tersebut, tapi bisa doa-doa yang lainnya yang kita inginkan apa. Ya. Jadi dalam safar juga begitu. Ya, karena itu kondisi. Jadi begini, ada doa itu
tempatnya mustajabah. Ya, itu hanya ada di Makkah dan Madinah. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Apa di Wonosobo nggak mustajabah? Ya tetap ada mustajabah, tapi tidak disebutkan oleh Rasulullah. Ya, hanya di Makkah dan Madinah, di Raudhah, ya, di antara pintu Ka'bah itu, ya, kemudian di Arafah. Itu termasuk tempat-tempat yang mustajabah. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ke sana, maka perbanyaklah doa di tempat itu. Ya, apakah di Wonosobo nggak mustajabah? Ya tetap saja ada. Ya, kita berdoa di Wonosobo diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, ini kaitannya dengan tempat. Ada ketika misalnya waktu sujud, itu juga termasuk mustajabah. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Sekalipun ini termasuk yang diperselisihkan ya. Apakah doa itu doa memperbanyak doa sujudnya atau ada doa yang lainnya. Sekalipun ada pendapat bisa dengan doa yang lainnya. Ya, tentunya ini doa-doa yang muktabar yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya tidak boleh juga dengan doa bahasa Indonesia misalnya gitu kan. Kalau menurut saya kita perbanyak doa sujud itu. Ya, kita perbanyak doa sujudnya. Itu waktu yang mustajabah. Ya. Termasuk misalnya waktu mustajabah itu apa? Ketika pas memulai akan sholat. Ya, ketika imam mengatakan sawu sufufakum, itu kan terkadang orang itu isek ana sing mengkerik, isek ana gitu ya. Padahal itu waktu mustajabah. Pada saat persiapan itulah Nabiullah Zakaria itu mendapatkan putra yang bernama Yahya. Ya. Itu pada saat itu minta kepada Allah. Ya, Nabi Zakaria mendapatkan putra bernama Yahya itu. Tapi Zakaria itu nggih lama tidak punya anak. Ya. Jadi ini waktu yang mustajabah. Nah, ada tempat yang kondisi yang mustajabah itu kondisi-kondisi ketika kita safar, kondisi ketika ada hujan lebat. Ya, itu kondisi-kondisi yang mustajabah. Maka kesempatan itu kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa apapun yang kita minta. Oke. Dan jangan khawatir bahwa doa kita itu kemudian menjadi muspro. Tidak ada doa yang muspro, Bapak. Kalau toh tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan yutakhiruha fil akhirah. Allah simpan doa kita di akhirat. Atau yang ketiga, Allah ganti yang lebih baik dari yang kita minta. Ya kan? Justru kalau kita ini harus hati-hati, introspeksi diri. Ya, begitu kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki beneran apa ngulu-ngulu kan? Kira-kira begitu kan. Ini beneran apa Allah ngulu-ngulu? Karena wong yo ndungane ibadah yo kadang-kadang jamak, kadang bolong macam-macam itu kok iki ndonga kok dikabulke. Itu bisa menjadi evaluasi. Ya, jadi istidraj itu apa? Diberikannya kemudahan-kemudahan oleh Allah di dunia ini, rezekinya gampang. Sekabeh tinggal gampang lah, mudah semuanya. Tapi pada saat yang sama kok tambah ado karo Allah. Kayak rezeki akeh kok tambah medit. Nah, itu istidraj itu. Ya. Nah, kita juga harus hati-hati itu. Tapi intinya bahwa doa itu tidak pernah musproh. Ya. Dan doa itu mesti dikabulkan. Asalkan apa? Tidak ada kondisi di mana bisa menghalangi terkabulnya doa. Ya, misalnya begini di dalam satu ayat, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, pasti aku akan mengijabahi. Ya.
Jadi asalkan kita berdoa itu pasti diijabai oleh Allah. Lah mengijabainya itu tadi bisa langsung, bisa disimpan oleh Allah di akhirat atau diganti yang lebih baik. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengijabai dakwatan, setiap permohonan, idza da'ani, apabila ia memohon kepadaku. Pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mengijabainya itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung, tapi tetap diijabai, disimpan. Dan yang ketiga diganti yang lebih baik. Kita itu mintanya kepada Allah supaya diberikan hal-hal sifatnya materi, tapi Allah ganti yang lebih baik. Jadi kesehatan, sehat-sehat. Duwe akeh nek loro-loroan kan ya entek. Tapi nek sehat walaupun duitnya pas-pasan ya tetap seneng saja. Ya. Anak-anaknya jadi soleh-solehan, nurut kepada orang tuanya. Itu lebih baik kan diberikan harta yang banyak, keluarganya hancur-hancuran. Itu mekanisme pengijabahan Allah kepada doa kita, diganti yang lebih baik. Kenapa? Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sing kamu senengi itu buruk untukmu. Ya kan? Wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi sing gak mau senengi wa huwa khairul lakum, itu baik untuk kamu. Jadi Allah itu ngerti. Iki nggone tak kei iki mbok anu malah dadi ya salat jadi salat jamaah dadi keteteran dan macam-macam. Nah, diganti yang lainnya. Ya, padahal kita itu minta sesuatu yang kita senangi. Oleh Allah dikatakan bisa jadi sing kamu senangi itu buruk untuk kamu. Tapi sing ora disenengi ya, itu bisa jadi baik untuk kita. Nah, ini pentingnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan itu. Oke. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Apakah itu harusnya di dalam agama, apakah ada yeah. Jadi Rasul itu punya sorban warnanya hijau. Ya, sorban Rasul itu hijau. Ya, dan memang kalau kesunahannya itu sebenarnya pakainya itu begini. Cuma saya ini karena kadang adem gitu, kemudian saya lewat gini jadi ada Pak riwayat tentang hal itu ya, tentang apa, walaupun tingkat hadisnya itu yang memang ada mengatakan itu hadis dhaif, ada bahkan hadis maudhu, ini kepentingannya wong penjual sorban misalnya gitu ya, ada yang begitu ya. Jadi hadisnya yang memang diperselisihkan oleh ulama ya. Ini jadi tapi bahwa apa namanya Rasulullah pakai sorban itu pakai. Rasulullah kan pernah sorbannya diperebutkan, dijadikan apa namanya sarana hadiah antara Ali dengan Abu Bakar kalau nggak salah itu, ya kan, tentang khusuk-khusukan di dalam sholat. Nek khusuk engko tak kei sorbanku iku. Ternyata orang susah khusuk. Kenapa? Karena semua orang fokus dengan sorbannya Rasulullah SAW. Ya kan? Ya, jadi semua orang khusuk fokusnya ke sana. Lah pembelian apa yang dimiliki Rasulullah apapun itu kan semua sahabat ingin memiliki. Ya, semua sahabat ingin memiliki, apalagi sorbannya, sandalnya. Ya, semua yang ada dalam diri Rasul itu semua ingin memilikinya. Nah, dibuatlah perlombaan kira-kira itu ya. Sebenarnya bukan lomba. Rasulullah mengatakan
siapa yang bisa khusyuk dalam sholat, engkau tak kayak hadiah. Ya, akhirnya Ali bin Abu Bakar nyoba, ternyata nggak ada yang khusyuk. Kenapa? Karena semuanya fokus di surban. Jadi itu bagus ya. Jadi kalau pakai nggak apa-apa. Ya, pakai sajadah itu juga bagian dari gitu, oke? Baik, saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya dan bisa membuat kita menjadi lebih baik, dan apapun bentuk wiridan zikir yang kita biasakan di dalam sehari-hari, insya Allah itu mesti ada dampaknya di dalam belau kita. Ya, jadi kalau kita ini melunjumkan misalnya Ar-Rahman, ya wujudnya adalah ya kita duwe rasa welas asih kepada siapapun. Ya, ini ketika kita melunjumkan Subhanallah itu kita mensucikan Allah, itu berarti sudah tidak ada lagi di dalam hati kita motif-motif apapun, karena kita sudah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melunjumkan Allahu Akbar misalnya, ya itu berarti sudah tidak ada lagi yang bisa kita apa? Karena kita mengatakan Allah yang maha besar. Ya, seluruh keagungan yang masih ada dalam diri kita harus kita runtuhkan semuanya. Ya. Begitu pula ketika kita melunjukkan la ilaha illallah, itu juga harus mewujud di dalam perbuatan kita sehari-hari. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.